أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون Coba sekali lagi bareng sama-sama langsung. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sin wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Shadaqallahul azim. Wa katabna, dan kami telah menetapkan atas kamu atau atas mereka ya, di dalamnya, di dalam Taurat, dan kami telah menetapkan atas mereka di dalam Taurat ini
bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, ada balasannya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi tebusan dosa baginya. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Itulah ayat yang kita baca, yang di dalamnya membahas tentang keputusan Allah. Di Allah telah berfirman, dan kami telah menetapkan. Kata Aba itu menuliskan, menetapkan, menentukannya kepada mereka di dalamnya bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata. Dalam nas Taurat, nah begitu, yakni diri dibunuh karena membunuh diri yang lain. Dalam Taurat begitu, kalau orang yang membunuh ya dibunuh lagi, gitu, dibunuh lagi. Jadi undang-undang Allah di dalam kitab Taurat itu seperti itu. Diri dibunuh karena membunuh diri yang lain. Nah ini. Mata dicongkel karena mencongkel mata yang lain. Nah ini tidak bisa main-main itu. Hidung dipotong karena memotong hidung yang lain. Dan gigi dicabut karena mencabut gigi orang lain. Nah ini. Kaum Yahudi tidak memberlakukan ketetapan ini kepada Bani Quraidah dan Nadir, karena mereka beralih kepada hukum diat, sebagaimana mereka telah menyalahi hukum Taurat. Tuh, gitu. Orang-orang Yahudi mah menghindar, gitu. Menghindar, tidak melakukan hukum itu, gitu ya. Jadi mereka itu ya melakukan hukum diat, sebagaimana mereka telah menyalahi hukum Taurat yang ditegaskan kepada mereka. Mengenai hukum rajam bagi pezina muhson, ada jinal muhson, ada dua kan? Satu jinal muhson, dua itu ya. Satu jinal muhson, dua jina goer muhson. Ada yang berzina orang yang berkeluarga dengan yang berkeluarga, gitu. Ada juga orang berzina bujang dan lajang. Nah, gitu ya. Itu ada hukumannya itu. Ada hukumannya. Nah, jadi di dalam kitab Taurat itu dibahas tentang hukum rajam, hukum rajam, dan mereka itu menutupinya itu. Jadi tidak melakukannya. Jadi mereka ya hukuman itu ya mengenai hukuman yang disebut rajam tadi bagi pezina, bejinal muhson, lalu mereka berpindah kepada hukum yang mereka istilahkan dengan hukuman cambuk, jemur, dan perbuatannya diumumkan kepada khalayak. Oleh karena itu, setelah itu Allah berfirman, dan barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Tuh. Jadi kalau meninggalkan hukuman itu, bahkan menutupnya, maka itulah orang-orang yang kafir.
Orang yang kafir itu orang yang menolak, sebab mereka mengingkari hukum Allah secara sengaja. Inkar dan terarah tuh gitu. Dan setelah itu pun Allah berfirman, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Nah ini, yang zalim itu yang apa? Yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak melakukan hukuman sesuai dengan hukuman gitu ya. Harusnya dihukum dengan dirajam. Nah mereka cari hukum lain yang menurut mereka sama saja. Nah kata sama saja inilah yang tadi melanggar hukuman, karena hukuman dimodifikasi, hukuman direkayasa, hukuman dibuat dalih dengan cara yang mereka inginkan. Mereka itu inkar, kemudian juga mereka sengaja. Dan setelah itu pun Allah berfirman, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim, sebab mereka tidak memberikan balasan kepada orang zalim bagi yang didolimi dalam perkara yang telah diperintahkan Allah supaya dibalas dengan adil dan sama bagi semua orang. Lalu mereka menyalahi, berbuat zalim dan saling melampaui batas. Jadi mereka tidak menggunakan hukum Allah, jadi mereka menggunakan hukum yang dibuat oleh pikiran dan emosi mereka. Nah, jelas tidak adil gitu. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama usul dan fuqaha bahwa menetapkan syariat yang sebelum kita juga disyariatkan bagi kita, jika syariat itu diungkapkan dengan kata menetapkan dan tidak dinasah, tidak dihapus, pendapat demikian dikenal pada mayoritas ulama. Hasan Basri berkata, ayat itu berkaitan dengan kaum Yahudi, nah ini, dan seluruh manusia. Demikian menurut riwayat Ibnu Abi Hatim, semua imam berhujjah bahwa seorang laki-laki dibunuh karena dia membunuh wanita. Tuh. Pendapat ini didasarkan atas keumuman ayat yang mulia dan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan yang lainnya dikemukakan bahwa Rasulullah SAW menegaskan dalam kitab Amr bin Hazm, anna rajula yuqtalu bil mar'ah, seorang laki-laki dihukum mati karena membunuh seorang wanita. Jadi kalau berlaku itu dijalankan, itu mungkin tidak akan terjadi pembunuhan gitu. Terus misalnya ada yang membunuh tapi tidak ketahuan, ya mungkin aman di dunia gitu, tapi jadi urusan di akhirat kalau tidak melakukan bertaubat. Al muslimuna tatakafa'u dima'uhum, darah kaum muslimin itu dijamin. Nah, itu. Inilah pendapat jumhur ulama. Keumuman ayat ini dijadikan hujah oleh Abu Hanifah untuk menyatakan bahwa seorang muslim harus dihukum mati karena membunuh kafir zimmi, dan orang yang merdeka dihukum mati karena membunuh budak sahaya. Abu Hanifah menyalahi pendapat jumhur ulama mengenai kedua hukum orang itu. Dalam Sahihain diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul bersabda, la yuqtalu muslim bi kafirin, seorang muslim tidak boleh dibunuh mati karena membunuh orang kafir.
Seorang muslim tidak boleh dibunuh mati karena membunuh orang kafir. Karena tadi katakan al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum, darah kaum muslimin itu dijamin. Dan tidak ada konsep bahwa Islam harus membunuh orang lain, tidak boleh. Harus membunuh orang kafir, tidak ada dalam konsepnya gitu. Justru Islam harus menjaga, melestarikan, menghormati ya kehidupan manusia di alam jagat raya ini. Tidak boleh melakukan pembunuhan dan tidak boleh ya dengan semena-mena melaksanakan. Adapun hukum mati karena membunuh budak, maka dalam hal ini terdapat sejumlah asar yang berlainan. Para ulama tidak membatasi budak dari orang merdeka dan tidak menetapkan hukuman mati kepada orang merdeka yang membunuh budak. Sehubungan dengan hal itu terdapat sejumlah hadis yang tidak sahih. Syafi'i menuturkan kesepakatan untuk menyalahi pendapat Abu Hanifah mengenai itu, namun hal itu tidak memastikan salahnya pendapat para ulama salaf kecuali ada dalil khusus mengenai ayat itu. Firman Allah Ta'ala, dan pada luka-luka terdapat qisasnya. Nah ini, pada luka-luka terdapat qisasnya. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, seseorang dihukum mati karena membunuh orang lain. Mata seseorang dicongkel karena mencongkel mata orang lain. Gigi seseorang dicabut karena menanggalkan gigi orang lain. Dan luka dikisos dengan luka lagi. Ketentuan ini berlaku sama bagi kaum muslimin ya yang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan. Jika perbuatan itu merupakan kesengajaan baik terhadap tubuh maupun yang lainnya, ketentuan itu berlaku pula bagi budak laki-laki dan perempuan secara sama. Jika perbuatannya bersifat disengaja baik menyangkut tubuh maupun yang lainnya. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Jadi memang hukuman itu sudah dijelaskan, sudah diungkapkan, tinggal bagaimana orang-orang yang memiliki ya perbuatan itu, tanggung jawab itu untuk melakukannya. Kemudian kaidah penting ini, kadang-kadang luka itu menyangkut persendian, maka luka yang demikian wajib dikisos secara ijma, seperti pemotongan tangan katanya, kaki, telapak tangan dan telapak kaki serta anggota tubuh lainnya yang menyangkut persendian. Jika luka itu menyangkut tulang, maka di sini Malik rahimahullah berpendapat dalam luka yang demikian terdapat kisos kecuali luka pada paha dan semacamnya, sebab luka pada tempat itu sangat membahayakan. Abu Hanifah rahimahullah dan kedua sahabatnya berpendapat luka yang menyangkut tulang sama sekali tidak mengandung kisos kecuali yang menyangkut gigi. Alasannya ialah hadis Rabi' bin Nador yang akan dihukumi kisos oleh Rasulullah SAW karena dia mematahkan gigi seri seorang budak perempuan jika keluarganya tidak memaafkan Rabi dan menggugurkan kisos. Hadis ini terdapat dalam Shahihain. Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib kisos karena luka yang menyangkut tulang.
Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas. Pendapat ini dipegang oleh Atha, Asy-Sya'bi, Hasan Basri, kemudian Al-Juhri, Ibrahim dan Nakhai dan Umar bin Abdul Aziz. Pendapat ini pun dipegang oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Lais bin Sa'ad yang dikenal berasal dari mazhab Imam Ahmad. Kemudian mereka berkata seorang tidak boleh dikisos karena suatu luka sebelum luka yang dilukai itu sembuh. Jika dia menuntut kisos sebelum sembuh kemudian lukanya bertambah parah, maka tidaklah tidak mengapa katanya atasnya. Adapun yang menjadi dalilnya ialah keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ada seorang yang menusuk lutut orang lain dengan tanduk, maka dia datang kepada Rasulullah SAW berkata, tegakkanlah kisos untukku. Beliau bersabda, kamu harus sembuh dulu. Setelah beberapa hari dia datang lagi dan berkata, tegakkanlah kisos untukku. Maka beliau melaksanakannya. Orang itu berkata, ya Rasulullah, aku menjadi pincang. Beliau bersabda, aku telah mengingatkanmu namun kamu membangkang, maka Allah menjauhkanmu dari rahmat dan membuat kakimu tak berfungsi sebelah. Kemudian Rasulullah melarang untuk mengkisos karena luka sebelum dia sembuh. Hadis itu hanya diriwayatkan oleh Ahmad. Di kisos itu tidak juga sebebas-bebasnya melakukan kisos. Ada yang dipertimbangkan, ada yang harus diingatkan, jangan sampai merugikan. Nah, kisos itu hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang bersalah. Man tasaddaqa bidamin pamadunahu fahuwa kafaratun lahu min yaumi ulida ila yaumi yamutu. Barang siapa yang melepaskan hak kisos karena mengeluarkan darah atau yang lebih ringan dari itu, maka hal itu merupakan kifarat baginya sejak dia lahir hingga meninggal. Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dolim. Telah dikemukakan, diriwayatkan dari Tawus bin Atha bahwa keduanya berkata, ayat itu berarti kekafiran, kedoliman dan kefasikan yang bukan kekafiran, kedoliman dan kefasikan sejati. Ini kita sedang membaca ketetapan Allah mengenai hukum kisos dan tadi hukum rajam yang di dalam kitab Taurat sudah dimunculkan, kemudian juga dilakukan dengan sesuai apa yang mereka meyakini tentang dalil-dalil itu. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bagi kita yang mungkin ada kesalahan ya, kehilapan, mudah-mudahan dengan membaca ini menjadi salah satu sebab diampuninya dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi sholli ala nabi, ya
salli ala nabi ya rabbi tahhir li qalbi ya rabbi nawwir li qalbi ya rabbi ighfir li dan Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.